biasa, apa kabar hari ini? Ya, pasti kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan dan kita mengucap syukur bahwa hari ini di bulan Desember kita memasuki minggu kedua masa Advent atau masa penantian akan kedatangan Kristus. Adik-adik teruna yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna saat ini. Tapi sebelumnya, Kak Yudit mempersilahkan kita semuanya yang ada di rumah masing-masing, kita berdiri dan bersama-sama kita menyanyikan lagu Mars Teruna. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami teruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri, sadari diri, wahai teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, teruna harapan negeri. Halo teman-teman, selamat pagi. Ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada pagi hari ini akan kita mulai. Mari kita bersama-sama berdiri dan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 355 bait yang pertama dan ketiga. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat dengan sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu kirang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Mari kita siapkan hati kita dan kita bersatu dalam doa. Hari Minggu Persekutuan Teruna GPIB Bukit Zaitun, Makassar saat ini akan kami mulai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami dan melayakkan sehingga berjalan dengan lancar dari awal sampai berakhirnya, dan memberkati kami semua yang beribadah pada saat ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Pembacaan Mazmur pujian pada hari ini terambil dari Mazmur 11 ayat 1-7. Tuhan tempat perlindungan untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung, bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung, sebab lihat orang fasik meluntur busurnya, mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu?
Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga, matanya mengamat-amati. Sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Tuhan kau kekal raja hati kami tak sesal ikut firman-Mu, beriman teguh pada jalan damai. Bimbing kami pun dalam pergumulan, agar bertekun sampai akhirnya diterang bahkan kami pandang Tuhan. Shalom Sobat Teruna, selamat pagi, selamat hari Minggu. Annyeonghaseyo. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik ya. Adik-adik dan kakak-kakak lain yang dikasihi Tuhan Yesus, saatnya kita masuk dalam pelayanan firman. Untuk itu mari kita siapkan Alkitab. Pembacaan dari kitab Yesaya pasal 30 ayatnya yang ke-18 sampai 26. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari berdoa. Bapa di sorga, Allah yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur atas kesempatan yang indah dari Tuhan pada saat ini untuk mendengarkan firman-Mu, untuk mendengarkan penjelasannya lewat pemberitaan firman. Kuduskanlah setiap kami ya Bapa, layakkanlah setiap kami agar kami mampu menjadi seperti yang diharapkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, ampuni kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi kakak lain dan teman-teman. Pada pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 30 ayatnya yang ke-18 sampai ke-26 yang berbunyi. Janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan. Saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapisi dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak, dari setiap gunung yang tinggi, dan dari setiap bukit yang menjulang. Akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar, apabila menara-menara runtuh. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari. Pada waktu Tuhan membalut duka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Demikianlah pembacaan kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Mari kita lihat kembali bagian firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Perikop bacaan kita ini oleh Lembaga Indonesia diberi judul Janji Keselamatan bagi Sion. Bagian dari perikop bacaan ini adalah tentang nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Yehuda. Apa itu nubuat? Nubuat adalah pesan ilahi atau pesan Tuhan tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Nubuat yang disampaikan bisa tentang penghukuman Tuhan kepada umatnya, tetapi bisa juga tentang keselamatan yang akan dilakukan oleh Tuhan bagi umatnya. Nabi Yesaya adalah salah satu nabi yang dipakai dan diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada umatnya di Yehuda. Pada saat itu bangsa Yehuda sedang diperhadapkan dengan kondisi atau situasi yang sangat berat, sebab bangsa Asyur yang telah menguasai bangsa Israel Utara juga ingin menguasai Yehuda. Kondisi ini membuat Yehuda ketakutan sampai mereka dikuasai oleh bangsa Asyur, mereka kehilangan kemerdekaan. Diperhadapkan dengan situasi seperti ini untuk siapapun pasti sangat menakutkan. Dan dalam kondisi seperti ini, seharusnya Yehuda minta pertolongan dari Tuhan, tetapi hal tersebut mereka tidak lakukan. Yang mereka lakukan adalah meminta pertolongan dari bangsa Mesir, yang pada saat itu menjadi kerajaan atau negara yang memiliki kekuatan besar. Artinya, mereka bukan mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan kekuatan lain di luar Tuhan. Dan ketika mereka mengandalkan Mesir untuk membebaskan mereka, yang artinya mereka juga memberi diri untuk dikuasai oleh bangsa Mesir. Sikap dan tindakan Yehuda adalah bentuk dari penolakan mereka kepada Tuhan Allah dan ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Akibat dari tidak mengandalkan Tuhan dan hidup tidak setia kepada Tuhan, inilah yang membuat Tuhan marah dan mengutus Yesaya untuk menyampaikan nubuat atau pesan Tuhan. Isi dari nubuat Yesaya kepada Yehuda adalah bahwa umat akan menerima ganjaran Tuhan atas dosa dan ketidaksetiaan mereka berupa penghukuman dari Tuhan, dan untuk hal tersebut Tuhan memakai Asyur menjadi alat untuk melakukan tindakan penghukuman Tuhan bagi Yehuda. Di dalam kehidupan kita sehari-hari sering kita mendapat hukuman dari orang tua apabila kita salah. Hukuman adalah bentuk cinta mereka kepada kita supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama dan kembali ke jalan yang benar. Karena orang tua adalah wakil dari Tuhan. Tetapi di samping penghukuman ada juga nubuat tentang janji keselamatan seperti yang ada dalam perikop bacaan tadi. Dan hal tersebut akan terjadi atau mereka terima apabila umat mau mencari Tuhan, minta pertolongan Tuhan, memberi diri sepenuhnya kepada Tuhan dengan hidup taat dan setia hanya kepada Tuhan. Dalam bacaan kita tadi kita lihat Yesaya bernubuat bahwa Tuhan menanti-nantikan saat itu untuk menunjukkan kasih-Nya kepada mereka, sebab Ia menyayangi mereka. Dan hal itu akan dilakukan oleh Tuhan sebab Tuhan itu adil. Bentuk dari kasih dan keadilan Tuhan itu Ia menghukum, tetapi Ia juga menyelamatkan. Proses dari penghukuman dan keselamatan yang diberikan pada umat adalah bukti dari kasih dan keadilan Tuhan. Pada ayat 19 dan seterusnya, ada janji pemulihan yang akan dilakukan oleh Tuhan bagi Yehuda. Pemulihan yang diterima oleh umat Tuhan bukan saja hanya manusianya, tetapi juga meliputi keadaan keseluruhannya, yakni bukit-bukit, gunung-gunung, sungai, tanah-tanah, tumbuhan, binatang-binatang pun Tuhan akan pulihkan kembali seperti semula.
Tuhan juga akan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan, sehingga umat dapat hidup tenang dan penuh dengan damai sejahtera. Di sini kita bisa lihat bahwa cara Tuhan menolong bangsa Yehuda untuk kembali kepada Tuhan tidaklah spontan, tetapi itulah bentuk dari kasih dan keadilan Tuhan. Tuhan melakukan semua itu untuk memperbaiki kehidupan umat yang penuh dengan ketidaksetiaan. Tuhan menghukum, tetapi Tuhan tidak membiarkan umatnya binasa. Ini adalah bentuk kasih Tuhan bagi umatnya. Tuhan memberi kesempatan untuk bertobat dan datang kepadanya. Inilah keadilan Tuhan. Dari bagian firman tadi kita diingatkan bahwa Tuhan mau agar kita selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Baik hal-hal yang gampang untuk kita lewati, kerjakan, maupun hal-hal yang sulit sekalipun. Contohnya di saat kita sakit, kita minta Tuhan menyembuhkan. Di saat kita belajar, kita berdoa, meminta Tuhan berikan hikmat, akal dan pikiran sehingga kita bisa mengerti pelajaran tersebut. Apapun yang kita lakukan mesti diawali dengan doa. Itu adalah bentuk kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan mau bukan saja mengenalnya, tetapi juga sungguh-sungguh bertobat dan menjadi pengikut Tuhan Yesus yang setia dan taat pada kehendaknya, yaitu melakukan apapun yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Ketika kita mau hidup taat dan setia, hidup kita akan diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Hidup seperti ini bukan saja menyenangkan hati Tuhan, tetapi juga memuliakan Tuhan. Mari kita melakukan semua itu. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Amin. Tuhankulah gembalaku, olehnya ku tentram di padang hijau yang segar, di pinggir air tenang. Jiwaku disegarkannya, dan karena namanya ditunjukkannya jalanku yang lurus dan bakal
dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sesaat yang lalu kami boleh disegarkan oleh kebenaran firman-Mu tentang hal selalu mengandalkan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga buat adik-adik pelayan ya Tuhan, di dalam masa sekolah dan pergaulannya, Tuhan tetap mau melindungi dan menuntun langkah mereka. Kami berdoa juga buat kakak-kakak layan dalam rumah tangga dan kehidupan pribadi masing-masing mereka. Tuhan mau menuntun dan menjadi nahkoda di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat gereja-Mu di muka bumi ini, terkhususnya gereja Bukit Zaitun Makassar. Biarlah rencana-rencana yang mereka jalankan bisa terwujud demi pelayanan kasih-Mu dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati para pejabat-pejabat atau petinggi-petinggi negara, berikan hikmat kebijaksanaan supaya bisa mengatur dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa dan ungkapan syukur kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ingat akan nama Yesus, Kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga sorga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga sorga yang bakal. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga sorga yang bakal. Adik-adik yang Tuhan Yesus berkati, ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada pagi hari ini telah sama-sama kita ikuti. Untuk itu, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk di dalam doa mohon berkat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur untuk jam ibadah yang sudah boleh kami laksanakan pada pagi hari ini. Sekarang kami akan kembali dalam aktivitas kami masing-masing. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ada di dalam tangan kasih Tuhan. Agar hari esok kami boleh lanjutkan di dalam kasih penyertaan Tuhan. Untuk itu Bapa,
Kami mohon kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus, pengasihan Allah Bapa, dan tuntunan Roh Allah yang kudus akan terus menyertai kita sekalian saat ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik Taruna, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Kiranya firman kebenaran yang boleh sama-sama kita dengar tadi boleh menjadi kekuatan baru bagi adik-adik Taruna dalam melanjutkan aktivitas sehari-hari. Dan jangan lupa ya untuk hidup takut akan Tuhan dan tetap mengandalkan Tuhan apapun keadaannya. Sebelum berpisah, sekali lagi kalian ingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, dan menggunakan masker saat kalian keluar rumah. Bagi adik-adik yang saat ini masih dalam kondisi ujian semester, tetap semangat dalam belajar dan tekun dalam doa. Sampai kita bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan berkati. Shalom.